Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ilham Ramadan, kelas 12 angkatan ke-30. Selamat datang di video pembelajaran Nascara Education Engineering. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang LEDSIM, timer, dan digabung dengan counter. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Nah, di soal pertama ini, saklar 1 ditekan sebanyak 2 kali, maka lampu 1 menyala dan 3 detik kemudian lampu 1 mati. Nah, sekarang kita lanjut ke ladder di laptopnya. Nah, di sini kita kasih saklar 1 alamatnya yaitu IP0, dan di sini kita kasih counternya itu C1. Nah, di sini kita kasih present 2 dan kita add room, dan di sini kita kasih alamat T1. Nah, di sini kita kasih lampu 1 dengan alamat open 0. Nah, kita add room lagi dan di sini kita kasih alamat T1. Dan di sini baru kita kasih alamat timer yaitu T1 dengan present 3. Nah, di sini kita kasih NC untuk mematikan lampu 1 dengan alamat timer 1. Nah, ini adalah leadernya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke simulasinya. Kita ke pencet simulate, lalu kita pilih debugger. Nah, saat saklar 1 ditekan sebanyak 2 kali, maka lampu 1 menyala dan 3 detik kemudian lampu 1 mati. Nah, sekarang kita lanjut ke analisisnya. Saat saklar 1 ditekan dengan alamat IP0, NO menjadi tertutup. Arus listrik mengalir ke counter 1 dan belum terjadi apa-apa. Saat saklar 1 ditekan kedua kalinya, NO menjadi tertutup dan arus listrik mengalir ke counter. Maka counter akan aktif dan counter 1 dengan alamat C1 NO menjadi tertutup. Maka arus listrik mengalir ke lampu 1 dengan alamat open 0. Maka dan lampu menyala dan counter akan mengalir ke timer juga. Maka timer aktif dan timer menghitung 3 detik. Dan setelah itu timer dengan alamat T1 NC menjadi terbuka dan arus listrik terputus, maka lampu 1 mati. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini saat saklar 1 ditekan sebanyak 3 kali, maka lampu 1 menyala dan 5 detik kemudian lampu 2 menyala. Nah, sekarang kita lanjut membuat laddernya. Nah, di sini dia menggunakan satu saklar, satu timer, satu counter, dan 2 lampu. Nah, di sini kita kasih alamat saklarnya yaitu IP0 dan di sini kita kasih counternya dengan alamat C1 dengan present 3. Nah, setelah itu di sini kita kasih alamat counternya dan kita alirkan ke lampu 1 dengan alamat open 0. Kita kasih keterangan lampu 1 dan di sini C1 up untuk counternya untuk menyalakan lampu 1. Dan di sini kita kasih juga counter 1 dan kita alirkan ke timernya. Di sini timer
T1 dengan present 5. Nah, di sini kita kasih alamatnya counter 1A C1. Nah, setelah itu kita lanjut lagi, kita kasih di sini inputnya yaitu T1 dan untuk menyalakan lampu 2 yaitu lampu 2 nya kita kasih alamat OP1. Nah, ini adalah leader untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke leader di laptopnya. Nah, di sini kita kasih sesuai dengan di buku, yaitu inputnya 1 dan dialirkan ke counter 1 dengan present 3. Kita oke, lalu kita add lagi dan kita kasih di sini dengan alamat counter 1 up dan kita kasih lampu dengan alamat open 0. Maka kita add lagi dan di sini kita kasih juga counter 1 up. Kita oke, lalu kita kasih timernya dengan alamat T1 dan kita kasih present 5. Lalu kita add lagi dan di sini kita kasih inputnya dengan alamat timer 1 T1DN dan menyalakan lampu 2 itu OP1. Nah, ini adalah leader untuk soal nomor 2 di laptopnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke simulasinya. Nah, kita di sini kita pencet simulate, kita ke debugger. Nah, di sini saat saklar 1 ditekan, maka lampu belum menyala, dan saklar 1 ditekan sebanyak 2 kali, maka lampu belum menyala juga. Dan saat saklar 1 ditekan sebanyak 3 kali, maka lampu 1 menyala, dan 5 detik kemudian lampu 2 menyala. Nah, kita lanjut ke analisisnya. Saat saklar 1 ditekan sebanyak 1 kali, maka lampu belum terjadi apa-apa. Dan saat saklar 1 ditekan sebanyak 2 kali, maka lampu belum terjadi apa-apa. Saat saklar 1 ditekan sebanyak 3 kali, maka saklar 1 dengan alamat IP0 NO menjadi tertutup. Arus listrik mengalir ke counter 1, maka counter 1 aktif dan counter 1 NO menjadi tertutup, maka arus listrik mengalir ke lampu 1 dengan alamat OP0, maka lampu 1 menyala dan counter 1 mengalir ke timer dan timer menghitung 5 detik, maka timer dengan alamat T1 NO menjadi tertutup. Arus listrik mengalir ke lampu 2 dengan alamat OP1, maka lampu 2 menyala. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Saat saklar 1 ditekan, maka lampu 1 menyala. 3 detik kemudian lampu 1 mati. Saat saklar 2 ditekan 2 kali, maka lampu 1 menyala kembali. Nah, sekarang kita lanjut ke laddernya. Nah, di sini dia menggunakan 2 saklar, 1 lampu, 1 counter dan 1 timer. Nah, di sini kita kasih alamatnya saklar 1 yaitu dengan alamat IP 0. Dan dia mengalirkan arus listrik ke lampu 1 dengan alamat OP 0. Dan di sini kita lanjut lagi. Di sini kita kasih timernya yaitu T1 alamatnya dengan present 3. Nah, di sini kita kasih alamat inputnya yaitu open 0. Dan di sini kita kasih juga alamat saklar 2-nya yaitu
dengan alamat IP 1. Nah, di sini saklar 2 dan di sini IP 1 mengaktifkan counternya, yaitu dengan alamat C1 dengan present 2. Dan maka di sini kita kasih alamat C1 dan di sini kita kasih alamat timernya untuk mematikan, yaitu T1. Nah, ini adalah leader untuk soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3-nya untuk di leader di laptopnya. Nah, di sini kita kasih alamat inputnya, yaitu IP 0 untuk saklar 1 dan untuk menyalakan lampu 1 dengan alamat open 0. Nah, kita hitung. Lalu di sini kita kasih inputnya untuk alamat open 0 dan menyalakan timer dengan alamat T1 dengan present 3. Kita oke. Lalu di sini kita kasih NC dengan alamat T1. Nah, kita hitung lagi. Dari sini kita kasih input juga untuk saklar 2 dengan alamat IP 1. Dan di sini kita kasih counternya, yaitu counter 1 alamatnya dengan present 2. Nah, di sini kita add branch. Lalu di sini kita kasih input untuk counter satunya. Nah, ini adalah untuk soal nomor 3 leadernya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke simulasinya. Kita pencet simulate lalu ke debugger. Nah, saat saklar 1 ditekan, maka lampu 1 menyala. Dan 3 detik kemudian lampu 1 mati. Saat saklar 2 ditekan 2 kali, maka lampu 1 menyala kembali. 1, 2. Nah, lampu 1 menyala kembali. Nah, selanjutnya kita lanjut ke analisisnya. Nah, di sini saat saklar 1 ditekan dengan alamat IP 0, NO menjadi tertutup, arus listrik mengalir ke timer T1 dan arus listrik mengalir ke lampu dengan alamat open 0, maka lampu 1 menyala. Dan kontak bantu lampu 1 dengan alamat open 0, NO menjadi tertutup, arus listrik mengalir ke timer. Timer menghitung 3 detik dan kontak bantu timer yang NC menjadi terbuka dan arus listrik terputus, maka lampu 1 dengan alamat open 0 mati. Nah, saat saklar 2 ditekan sebanyak 1 kali, maka counter belum terjadi apa-apa. Saat saklar 2 ditekan sebanyak 2 kali, maka saklar 2 dengan alamat IP 1, NO menjadi tertutup, arus listrik mengalir ke counter 1, maka counter 1 aktif dan kontak bantu counter 1 dengan alamat C1 up, NO menjadi tertutup dan arus listrik mengalir ke lampu, maka lampu 1 menyala kembali dengan alamat open 0. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Saat salah 1 ditekan, maka lampu 1 menyala, 3 detik kemudian lampu 2 menyala, dan lampu 1 mati. Saat saklar 2 ditekan sebanyak 3 kali, lampu 1 menyala kembali dan lampu 2 mati. Nah, selanjutnya kita lanjut ke leadernya, yaitu di sini dia menggunakan 2 saklar, 2 lampu, 1 timer dan 1 counter. Nah, di sini kita kasih alamatnya, yaitu IP 0 untuk saklar 1. Saklar 1 dan menyalakan lampu 1 dengan alamat open 0. Nah, di sini lampu 1
menyalakan timer dengan alamat T1 dengan present 3. Nah, di sini kita kasih alamat inputnya yaitu alamat lampu yaitu open 0. Dan lampu 2 menyala. Nah, di sini kita kasih lampu 2 NO. Dan di sini kita kasih alamat lampu 2 yaitu OP1 lampu 2. Nah, di sini kita kasih alamat timernya yaitu T1DN untuk timernya. Dan di sini kita lanjut lagi ke saklar 2. Nah, di sini saklar 2 kita kasih alamat IP1 untuk saklar 2 dan mengalirkan ke counternya. Nah, di sini yaitu C1 dengan present 3. Nah, di sini maka lampu 1 menyala kembali dan lampu 2 mati. Nah, di sini kita kasih NC untuk di lampu 1 dan alamatnya itu timer 1 DN. Nah, di sini kita kasih alamat counter yaitu NO dan kita kasih alamat C1 DN untuk menyalakan kembali lampu 1. Dan untuk lampu 2-nya kita di sini kita kasih NC untuk mematikannya yaitu dengan alamat C1 DN. Nah, ini adalah leader untuk soal nomor 4. Nah, kita lanjut ke laddernya untuk di laptopnya untuk soal keempat. Nah, di sini kita kasih alamatnya yaitu saklar 1 IP0 dan di sini kita kasih NC yaitu dengan alamat T1. Kita oke. Lalu di sini kita kasih alamat lampunya yaitu lampu 1 OP0. Nah, di sini kita add branch. Di sini kita kasih alamat counternya yaitu counter 1 up. Nah, di sini kita add room lagi, lalu kita kasih alamat open 0. Dan untuk menyalakan timer, di sini kita kasih timer, yaitu alamatnya T1 dengan present 3. Kita oke. Lalu di sini kita lanjut lagi ke add room. Kita lanjut ke timer. Di sini kita kasih alamat timernya yaitu T1 dan kita matikan dengan counter yaitu C1. Nah, di sini kita kasih lampu 2 yaitu alamat OP1. Nah, kita hitung lagi. Di sini kita kasih saklar 2 yaitu IP1. Dan kita kasih counternya yaitu counter 1 alamatnya dengan present 3. Nah, ini adalah ladder untuk soal keempat. Nah, kita lanjut ke simulate-nya. Nah, kita pencet simulate, kita pilih debugger. Nah, di sini saat saklar 1 ditekan, lampu 1 menyala. 3 detik kemudian lampu 1 mati, lampu 2 menyala. Dan saat saklar 2 ditekan sebanyak 3 kali, maka lampu 1 menyala kembali dan lampu 2 mati. 1, 2, 3. Nah, ini adalah simulasi untuk soal keempat. Nah, kita lanjut ke analisisnya, yaitu saat saklar 1 ditekan dengan alamat IP0, NO menjadi tertutup, arus listrik mengalir ke lampu 1 dengan alamat open 0, maka lampu 1 menyala dan kontak bantu lampu 1 dengan alamat open 0, NO menjadi tertutup, arus listrik mengalir ke timer dan timer 1 menghitung 3 detik dan kontak bantu timer 1 aktif yaitu dengan alamat T1 NC menjadi terbuka dan arus listrik terputus dan lampu 1 mati dan pada room kedua NO menjadi tertutup dan arus listrik mengalir ke lampu 2, maka lampu 2 menyala dengan alamat OP1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke saklar 2-nya.
Nah, di saklar 2 ini, saat saklar 2 ditekan sebanyak 1 kali, maka counter belum terjadi apa-apa. Dan saat saklar 2 ditekan sebanyak 2 kali dan counter belum terjadi apa-apa. Saat saklar 2 ditekan sebanyak 3 kali dan alamat counter akan aktif, yaitu C1. Nah, di saklar 2 ini alamatnya itu IP1, NO menjadi tertutup, arus listrik mengalir ke counter 1 dan counter 1 aktif, dan kontak bantu counter NO menjadi tertutup dan arus listrik mengalir kembali ke lampu 1 dengan alamat OP0, maka lampu 1 menyala. Nah, untuk di lampu 2 nya, di alamat counternya counter 1 NC menjadi terbuka, arus listrik terputus, dan lampu 1 dengan alamat OP1 mati. Nah, ini lampu 2 nya mati. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Rifki Ilham Ramadan sebagai pembawa materi dan teman saya Farhan sebagai kameramen mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran Last Year Education Engineering berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.